Selamat malam sahabat Hebronis yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada malam ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi saya akan membaca ayat 1, ayat yang kedua saja. Firman Tuhan berbunyi demikian: persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari firman Tuhan ini saya ingin mengajak sahabat Hebronis merenungkan satu judul perenungan, yaitu hidup oleh kemurahan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, Paulus menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Allah atau kasih sayang Allah atau kemurahan Allah, dari yang tidak layak menjadi layak, dari yang seharusnya binasa menjadi selamat. Itulah kemurahan Allah, dan inilah dasar untuk kita dapat melayani Dia. Inilah dasar yang utama untuk kita beribadah kepadanya, dan inilah dasar yang menjadi fondasi untuk kita dapat bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ada 3 sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya sebagai orang-orang yang hidup oleh kemurahan Allah, yaitu pertama, memiliki ibadah yang sejati. Dalam ayat 1 jelas menyatakan kepada kita. Jadi dalam hal ini, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan kepada Allah dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi saudara sekalian, untuk saat ini kita diharuskan atau dihimbau untuk beribadah di rumah. Memang ibadah di rumah kita lakukan setiap hari, dan sebelum pandemi ini pun kita sudah melakukan ibadah di rumah. Tetapi ibadah dari rumah ini merupakan kali yang pertama untuk kita laksanakan di tahun ini atau bulan ini. Jadi dalam kondisi ini jelas bagi sahabat-sahabat yang memiliki kualitas ibadahnya teruji, apakah ibadahnya yang dilakukan itu adalah ibadah yang sejati. Karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang dapat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan di sini menyediakan, mempersembahkan di sini membawa, mempersembahkan di sini adalah mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Yaitu hidup. Hidup itu artinya apa? Hidup itu artinya tidak mati. Hidup itu artinya dapat bergerak. Hidup itu berarti dapat bertindak. Hidup itu aktif dengan penuh kekuatan. Jadi inilah yang dipersembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan dan ibadah yang sejati. Dan kudus. Kudus apa? Kudus adalah suci secara fisik, suci secara moral, dan suci secara rohani. Lalu yang berkenan. Berkenan itu artinya menyenangkan, dapat diterima dengan baik, dan berhubungan dengan hasil dan motivasi. Bila hasil menyenangkan, berarti motivasinya benar. Jadi bila kita menyembah Tuhan atau memiliki ibadah yang sejati, maka motivasi kita menyembah Dia itu benar, dan pada akhirnya kita melakukan penyembahan yang benar atau penyembahan yang sejati. Saudara, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus,
dan berkenan kepada Allah. Bukankah begitu sahabat Hebronis? Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yaitu sikap yang dapat kita ambil ketika kita hidup dalam kemurahan Allah, yaitu berani tampil beda dengan dunia. Itu jelas dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Apa arti kata serupa? Kata serupa itu artinya sama. Kata serupa itu artinya tidak dapat dibedakan. Dunia dalam hal ini apa? Dunia dalam konteks ini mengacu kepada segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dunia identik dengan kegelapan, sedangkan orang percaya adalah terang. Bila kehidupan kita tidak dapat dibedakan dengan dunia, lalu bagaimana? Sahabat yang terkasih, maka Paulus menasihati begini: berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah di sini yaitu berubah atau mengubah bentuk. Kita ingat contoh kupu-kupu. Kupu-kupu menarik untuk kita perhatikan. Dari telur, ular, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Bentuk yang semula tidak nampak lagi, dan pembaharuan inilah yang harus kita lakukan, yaitu pembaharuan budimu, pembaharuan pemikiran, pembaharuan pengertian, pembaharuan akal, pembaharuan perasaan, dan lain sebagainya. Lalu apa akibatnya? Dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita berani tampil beda dan selalu memperbarui kehidupan kita sahabat, maka kita dapat membedakan kehendak Allah. Lalu yang terakhir, yaitu memiliki kerendahan hati. Dalam ayat 3 sampai dengan ayat 8 jelas di sana. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam ayat 3 berkata begini: Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya, oleh karena ia percaya kepada Yesus. Jadi memikirkan hal-hal yang tinggi, lebih tinggi, atau berpikir atau menganggap diri lebih tinggi dari yang sepantasnya, itu yang tidak baik. Berpikir begitu rupa artinya berpikir sehat, yang sepantasnya, yang seharusnya, atau menempatkan pikiran yang tepat pada diri kita sendiri. Apa akibatnya? Sahabat, kita dapat berpikir yang seharusnya tentang diri kita sendiri menurut ukuran iman yang diberikan Allah kepada kita. Itu apa artinya? Artinya adalah kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Apabila kita memiliki kelebihan daripada orang lain, bersyukur, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, mengapa Paulus mengatakan hal ini dalam ayat 4 sampai ayat 8? Paulus memberikan alasan mengapa orang percaya harus memiliki kerendahan hati, yaitu dalam ayat 4, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh berarti satu pemilik, satu tubuh berarti satu tujuan, yaitu mempermuliakan Tuhan. Siapa pemilik kita? Tuhan. Untuk apa kita hidup? Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk hormat bagi kemuliaannya semata-mata. Yang kedua, kita mempunyai tugas yang berbeda antara satu terhadap yang lainnya. Kita semua memiliki tugas yang berbeda, tapi satu tujuan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Itulah kehidupan yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Sahabat, setiap kita memiliki karunia, setiap kita memiliki kemampuan, setiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada yang mahir main musik, ada yang dapat menyanyi, ada yang pintar membaca not, dan lain sebagainya. Ingat, jangan menjadi sombong atau menganggap diri lebih baik daripada orang lain, tetapi milikilah kerendahan hati, sebab kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Semua itu diberikan Tuhan kepada kita demi kemurahannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulan untuk kita pada malam hari ini, sahabat Hebronis yang dikasihi, orang percaya adalah orang yang hidup oleh kemurahan Allah.
Sahabat kita adalah kita orang percaya. Kita hidup oleh kemurahan Allah. Oleh karena itu, orang percaya harus memiliki sikap, yaitu pertama, memiliki ibadah yang sejati. Yang kedua, berani tampil beda dengan dunia. Dan yang ketiga, milikilah kerendahan hati dalam kehidupan kita. Saudara mungkin ingat nyanyian oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini, dan lakukanlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.